Sobat Credopedia, jumpa lagi bersama saya Mas Randy dan Mas Yusril. Kali ini pada episode ketiga kita akan membahas lebih dalam mengenai media school material. Check it out. Nah, jadi pada episode ketiga kali ini saya masih ditemani oleh Mas Yusril. Kita akan lanjut memandu teman-teman melihat-lihat media-media yang ada pada website Credopedia. Yang linknya itu seperti di layar, bisa dibuka itu edutechexhibition.credopedia.id atau bisa langsung dilihat linknya di deskripsi video ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tampilan websitenya. Operator. Nah, kita masuk dalam laman kategori medianya. Jadi kemarin kita sudah membahas ED material, yang kedua udah public material, yang terakhir kita langsung saja ke school material. Dari Mas Yusril ada tanggapan mengenai school material? Ya, sesuai namanya ya, school material ini berisi media-media yang diperuntukkan untuk dunia persekolahan gitu. Khusus untuk itu. Jadi materi-materi di sini itu sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang. Jadi begitu ya teman-teman, di school material ini membahas mengenai materi-materi yang mungkin bisa ditemui dalam pembelajaran di sekolah gitu misalnya. Nah, dalam school material ini aku mau lihat dari audio dulu deh. Kita sepertinya belum menyentuh audio ya. Ya, menyentuh audio pembelajaran. Operator bisa langsung dibuka audio pembelajaran. Wih, jadi di sini ada berbagai macam juga. Jelas karena media kita udah sampai 200 nih, 200 banyak sekali. Jadi pastinya ada banyak gitu media-medianya. Salah satunya school material bagian audio ini ternyata teman-teman banyak menampilkan audionya. Nah, di sini apa yang menarik Mas Ryan? Itu mau membahas apa? Mungkin yang enteng-enteng aja ya. Untuk penerbangan itu kan lebih ke ini udah terspesifikasi. Kalau yang pertama ini keragaman budaya, tapi tadi coba keragaman budaya, coba tadi geser sebentar. Nah itu kan udah terlalu spesifik ya. Kayaknya nanti dulu deh kita fokus yang lain dulu. Oke, teman-teman yang penasaran mau dengerin topik ini bisa langsung cek aja di website kita. Siklus hidrologi ya. Kayaknya ini lebih bisa dipahami oleh kita semua gitu. Udah umum, tapi ya sudah umum dan ya mungkin kita biasa simak aja yang ini. Ya. Mungkin bisa di play dulu biar teman-teman dan kita juga bisa dapat gambaran isinya tuh apa gitu. Credopedia, learning made easy. Intronya bagus ya. Buatan salah satu teman kita juga. Jadinya mantap lah, mantap. Halo teman-teman sahabat kita dimanapun kalian berada. Situ ditulis media ini menjelaskan bagaimana terjadinya siklus hidrologi secara kompleks dengan konsep drama yang diperankan oleh dua orang laki-laki. Jadi mungkin pembahasannya itu obrolan gitu ya? Ya, ini kayaknya mungkin ada apa ya, cerita gitu, obrolan dari beberapa tokoh keluarga ini ya, bukan ya? Oh, ini kayak teman sebaya ya. Teman. Nah, jadi saya sudah mendengarkan dikit ya ini dari buatan teman kita Afrizal Denanta mengenai siklus hidrologi. Jadi emang sesuai deskripsinya. Jadi materi yang dibicarakan mengenai siklus hidrologi itu tuh ditampilkan dalam bentuk audio nih. Nah, tapi yang unik di audio ini tuh Mas Afrizal ini tuh lebih memilih penyampaiannya tuh gayanya seperti ngobrol gitu. Nyantai gitu. Santai. Jadi emang ya untuk teman-teman yang belum tahu, jadi dalam media audio itu dalam teknologi pendidikan itu ya kita tuh diajarkan dalam penyampaiannya itu kan intinya harus bisa menarik orang-orang ya untuk mau mempelajari mengenai materi yang kita bahas, tapi juga dalam penyampaiannya kita emang fleksibel, disesuaikan. Kira-kira yang menarik itu seperti apa, mau langsung penjelasan langsung atau mungkin lewat obrolan sesuai dan dengan ini ya, disesuaikan dengan target sasaran media itu. Ya, itu juga disesuaikan. Nah, untuk Mas Royan sendiri
Mas Yusril sendiri bagaimana tanggapan mengenai media audio siklus hidrologi milik Afrizal ini? Mungkin dari penyampaiannya tadi yang lumayan unik atau materinya? Baik. Mungkin saya mau lihat lebih jauh dulu ya, mau mendengarkan lebih jauh dulu maksudku. Ini tadi kan baru intronya, coba di play lagi deh. Oke, boleh. Operator play. Terserah dong. Untuk itu, mari kita simak program berikut ini. Oh, ini mungkin maksudnya ada program ya, ada dalam rangkaian program audio ini, ada dalam rangkaian program. Kan biasanya memang seperti itu, kayak di radio atau mungkin di Spotify itu biasanya memang ada satu rangkaian program yang isinya adalah podcast atau mungkin media audio, penyiaran, broadcast kayak gitu. Ya. Oke, bisa lanjut. Lanjut roll. Kali ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu tentang siklus Ini saya suka hidrologi? bagian ini. Gimana? Jadi ini bisa memicu atensi dari Iya. siswa. Tadi kan di bagian apa ada announcer ya. Iya. Announcer yang menjelaskan program apa ini gitu ya. Jadi Iya. audiens tahu bahwa ini merupakan salah satu dari satu program gitu. Selanjutnya di sini ada naratornya. Naratornya tadi bertanya kepada audiens, apakah mereka sudah tahu hidrologi? Nah, itu kan istilahnya memancing. Oh, mengajak itu ya. Iya, memancing istilahnya asimilasi atau akomodasi dari audiens. Jadi mereka istilahnya ya berpikir gitulah, apa sih ya, aku udah tahu belum hidrologi ini istilah baru atau bukan gitu. Kalaupun seandainya mereka belum tahu, mereka akan tertarik gitu. Tapi kalau mereka udah tahu, mungkin mereka bisa mengingat kembali. Nanti sembari mendengarkan audio ini akan semakin diperkuat lagi adanya reinforcement gitu. Coba dilanjut. Sudah tahu kalau air di bumi tidak akan pernah habis? Jika belum, setelah mendengarkan program ini, diharapkan nanti teman-teman bisa mengetahui tentang apa siklus hidrologi. Nah, sahabat pintar, mari kita simak bersama. Oh iya. Musiknya lumayan enak Asik sih. ya, asik. Santai gitu. Aslinya. Di tengah hari di mana matahari terik menyinari, Nisa dan Mamat pergi mengunjungi rumah Surya. Mereka belajar bersama karena akan menjalani ujian. Surya. Oke. Saya suka sound effects-nya jelas terdengar ya. Dan saya juga bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di drama ini gitu. Ini kan ada suatu drama ditanyakan. Ada drama dua orang laki-laki, dia sedang ke rumah Surya gitu kan, ingin belajar menghadapi ujian. Nah itu saya bisa membayangkan dengan adanya sound effects tadi seperti itu. Oke, lanjut. Siap, Sur. Makasih ya. Sesampainya mereka di rumah Surya, mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk untuk bersiap-siap belajar bersama. Bagaimana kabarnya, Sur? Sehat kan? Sehat kok, Mat. Kalian juga sehat kan? Sehat. Kalian udah pada belajar materi buat ujian besok belum? Belum belajar sama sekali nih. Bagaimana kalau kita belajar geografi saja buat ujian besok? Kebetulan ada materi yang Oke. kurang pahami. Bisa di pause dulu. Nah dari sini udah paham kan bahwa ini materi geografi. Nah, sesuai dengan tadi yang kita bahas di awal itu kita masuk ke school material. Jadi teman-teman yang mau belajar geografi ya, terutama di materi hidrologi, wah ini bisa banget ya belajar melalui audio ini. Ya, audio pembelajaran siklus hidrologi milik Mas Afrizal Dinanta. Nah, mungkin saya sudah paham kurang lebih gambaran umumnya gitu. Tadi juga disampaikan tujuan pembelajarannya apa. Mungkin bisa di skip ke bagian closing mungkin. Bisa kita lihat. Bagaimana teman-teman cerita tadi? Cukup menjelaskan tentang siklus hidrologi, bukan? Sudah paham belum tentang siklus hidrologi dan komponen apa saja yang mendukung siklus hidrologi ini? Coba kalian sebutkan salah satu komponen siklus hidrologi yang sudah diceritakan tadi.
Benar sekali. Berarti Oke, kalian saya paham, sudah saya cukup paham. paham. Jadi di sini ada maksudnya ada evaluasi gitu. Oh iya. Iya, tadi kan ada waktu jeda sedikit ya, tidak ada narator yang berbicara, tapi tetap ada musik latar belakangnya. Nah itu bertujuan untuk memberikan kesempatan waktu untuk apa ya, pendengar atau audiens menjawab tantangan untuk mengevaluasi yang tadi dibacakan narator gitu. Jadi ya udah Lengkap sekali mirip, ya. Ya mirip kayak Dora the Explorer gitu lah. Jadi maksudnya yang pendengar itu tuh kayak diajak gitu, untuk diajak mungkin juga ditanyain gitu. Jadi maksudnya bisa ikut berinteraksi walaupun ini Maksudnya satu arah ya, walaupun ya, satu arah tapi kayak tetap terangsang untuk ikut menjawab aja lah. Ikut menjawab aja dari materi yang udah dipaparkan gitu loh. Nah, Saya lanjut dulu coba. Lanjut lagi. Ya, boleh. Ya, tentang materi yang diberikan, kalian memang the best deh. Iya. Gimana tuh? Itu tadi maksudnya apresiasi. Oh, Tidak bener, peduli bener. jawabannya salah atau benar, tetap harus diapresiasi. Kan itu salah satu prinsip dari pembelajaran yang bagus kan begitu. Jadi tidak menjudgment, tapi kan apresiasi yang diberikan. Ya. Jadi ya teman-teman, dari audio yang kita tampilkan kali ini ternyata tadi di intro itu kita hanya kayak sebatas menggali permukaannya aja. Ternyata setelah kita mendengarkan dari awal hingga akhir, itu tuh teman-teman itu dalam membuat medianya, dalam hal ini audio itu tuh memperhatikan berbagai macam kayak aspeknya gitu yang bisa mendukung dalam menyampaikan pesan dalam media pembelajaran audio ini. Seperti tadi yang udah disebutkan sama Mas Yusril gitu, banyak banget aspeknya gitu. Iya betul Mas Randy. Jadi bikin media itu kita tahu dari sini ya, betapa kompleksnya komponen-komponennya, setiap bagian-bagiannya itu udah diperhitungkan, setiap scene-nya gitu. Jadi tidak hanya sekedar recording audio aja menyampaikan materi dari A sampai Z, tidak kayak gitu, tapi juga harus ada intro, kemudian juga atensinya juga harus diperhatikan, evaluasinya juga gitu kan, tujuan juga harus dijelaskan secara eksplisit gitu agar tidak bingung. Kalau audiensnya tahu yang mereka itu ingin belajar apa, akan belajar apa, mereka juga tahu istilahnya evaluasinya apa saja, dan itu kan membuat adanya reinforcement gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan juga, tapi juga ikut berpikir istilahnya. Ada keterlibatan di situ, itu yang dicari sebenarnya. Kita kan ini istilahnya kan belajar kan ya, bagusnya itu menurut teori-teori konstruksi kritik itu kan menuntut adanya partisipasi. Ini media audio ini walaupun hanya sebatas media satu arah atau linear, tapi juga sudah memfasilitasi hal itu. Itu saya sangat rekomendasikan untuk para pemirsa di sini yang menonton video ini, mungkin bisa cek lagi bagi guru-guru yang mungkin sedang kekurangan media tentang siklus hidrologi atau materi geografi, bisa mengambil media ini untuk dipelajari murid-muridnya. Jadi dari audio ini untuk sobat Gradepedia ataupun orang tua maupun pendidik gitu yang tertarik, itu dari Mas Yusril sudah mendapatkan seal of approval kalau media ini tuh cocok gitu untuk pembelajaran gitu, ya sebagai contoh pembelajaran audio gitu untuk peserta didik gitu. Nah itu audio mengenai media pembelajaran siklus hidrologi buatan Mas Afrizal ya. Nah itu untuk sobat Gradepedia yang tertarik mengenai pembelajaran audio dan mungkin juga mau diterapin pada siswanya mungkin, nah itu juga bisa tetap kunjungi website kita edutechexhibition.gradepedia.id. Terus dalam pameran dan pilih salah satu jenis kategorinya bebas. Nah di situ juga ada jenis audio pembelajaran. Nah itu yang tertarik untuk mendengarkan audio pembelajaran bisa melihat di situ. Selain itu kita juga punya platform Spotify, platform musik yang teman-teman pasti udah tahu lah untuk mendengarkan musik. Di situ kita punya profil Gradepedia. Nah mungkin Mas Operator bisa ditampilkan sebentar. Wah, kita punya laman Profilnya. Spotify ternyata ya. Iya dong, mantap sekali.
Nah, teman-teman juga yang di HP-nya atau di laptopnya ada aplikasi Spotify gitu, bisa langsung search aja Gradopedia dan langsung muncul profil Spotify kita, dan di situ juga semua audio pembelajaran yang teman-teman bikin dan publish dalam pameran kali ini itu tersedia dalam profil Spotify kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau review apa lagi nih? Nah, kita coba kembali ke laman school material. Nah, jadi pada laman school material kali ini mau bahas yang mana? Kalau dari Mas Yusril? Selanjutnya kita ke multimedia aja ya, karena ini belum kita bahas sama sekali yang multimedia. Oke, boleh. Coba. Media. Oh, ini ada beberapa juga ya. Ada macam-macam. Sifat benda, kemudian makhluk hidup, cuaca, metamorfosis, Keren sih. wujud benda. Oke. Ekosistem, mengenal alat musik daerah, mengelompokkan hewan, Perubahan wujud benda, sholat fardu, peninggalan sejarah. Mas Ren mau pilih yang mana? Coba, itu yang Garuda Pancasila coba. Garuda Pancasila. Oke, boleh dibuka. Oke, ini saya tertarik milih media ini karena ya Pancasila kan materi sudah umum ya. Ya. Saya ingin melihat bagaimana mungkin dari sisi pengemasannya, penyampaiannya itu apa yang beda dari media ini. Saya penasaran dengan itu. Karena kan biasanya kalau Pancasila cuma ditampilkan aja gitu kan, teks. Ya. Pancasila 1 2 3 ya. Pelajaran juga ya. Iya. Coba kita lihat kalau media ini kayak gimana. Wah, ini dibuat oleh Mas Renaldi ya. Oh iya tuh. Itu saudaranya Mas Rendi ya. Mas Renaldi. Ya, itu Saudara Mas Rendi. Ya, saudara saya, Mas. Oke, langsung buka saja. Makin lama makin ngelawak. Jadi dalam multimedia kali ini kita mendalami mengenai materi Garuda Pancasila. Mungkin bisa coba dimulai. Oke, jadi nggak langsung nggak langsung menjabarkan setiap sila-silanya ya. Ada pendahuluan, terus juga ada lambangnya, pengamalannya juga ada kuisnya juga. Oke, lumayan menarik ini. Dalam pendahuluan bisa kita lihat itu mungkin memberikan gambaran ya, mungkin penjelasan singkat mengenai Pancasila itu sendiri kepada teman-teman yang biar bisa tahu gitu. Mungkin bisa kembali. Terus kita coba lihat masing-masing menunya deh. Ya, kita pencet search satu. Ini saya inget nih, kalau di materi waktu sekolah itu ada contohnya juga, contoh pengamalannya di buku LKS biasanya. Jadi di setiap sila dalam Pancasila itu ada contoh pengamalannya. Misalnya kita kayak belajar itu ternyata termasuk pengamalan salah satu sila gitu. Oke. Jadi ini bagus ini kan. Maksudku ada tidak hanya sekedar teks, tapi juga ada gambar-gambarnya yang mengilustrasikan pengamalannya juga gitu. Oh, yang mendukung itu ya penjelasan pengamalannya contohnya. Jadi ini secara tidak langsung sudah memfasilitasi beberapa gaya belajar. Menarik. Oke, lanjut mungkin ke ini sila-silanya. Ini nih yang penting nih. Biasanya itu cuma kayak gini doang kalau media-media Pancasila. Ya. Padahal orang kadang tuh nggak peduli itu loh sama bintang-bintang sama lambang-lambangnya. Kan yang paling penting justru di bagian pengamalan gitu. Oh, saya jadi ingat beberapa waktu lalu yang video TikTok yang viral itu, yang dimana anaknya itu diliatin sila-silanya, ternyata jawabnya aja salah gitu. Seperti rantai itu jadi mungkin seperti kayak mie atau yang yang padi dan kawas itu jadi apa gitu, jadi sate. Nah, aku inget jadi sate. Nah, itu tuh kayaknya jadinya penting gitu loh. Ternyata emang walaupun Garuda Pancasila itu
materi yang umum harusnya diketahui pas kita sekolah, tapi ternyata emang bisa dibilang pengamalannya itu yang nggak terlalu diperhatikan gitu sama kebanyakan orang. Justru yang sering diekspos oleh buku-buku sekolah itu kan justru ininya lambang-lambangnya itu justru nggak hafal. Ya benar. Mungkin ini ya salah satu pengaruhnya karena pandemi ini gitu kan. Jadi nggak sempat upacara yang nggak ada upacara. Di upacara itu kan selalu kita istilahnya menyebutkan lantangkan bunyi-bunyi Pancasila. Oh ini udah masuk ke operator sudah langsung masuk aja ke menu quiz. Jadi menarik ya, ternyata di multimedia itu bisa dipasangin seperti quiz gitu. Kalau tadi kan dari media lain kan ya emang nggak se-fleksibel. Oh ya, ini saya dapat info kalau multimedia ini kalau nggak salah dibikin pakai PowerPoint ya. Dari PowerPoint? Iya. Oh, menarik sekali. Bisa dibikin quiz kayak gini ya? Maksudku biasanya kalau ke PowerPoint itu kan satu arah gitu, satu arah saja. Ya walaupun kita bisa pakai hyperlink tapi nggak bisa istilahnya tentukan mana jawaban yang benar, hanya dengan klik-klik kayak gini aja gitu kan. Biasanya kan random gitu loh. Iya. Nah itu bisa memberikan jawabannya itu benar atau salah gitu ya, memberitahu. Jadi emang sih dari multimedia itu bisa fleksibel ya. Kan maksud dari multimedia itu kan ya bisa mengajak untuk berinteraksi gitu loh dalam siswanya dalam melakukan pembelajaran gitu. Nah di sini berarti dalam quiz ini tuh kayak ya udah bisa melaksanakan salah satu aspeknya lah, intinya di interaksinya itu. Nanti di akhir ada ininya, ada nilainya gitu nggak? Kita coba lihat hasilnya Kang operator kita. Wah itu ada nilainya juga, kok bisa kayak gitu? Ini katanya pakai PowerPoint. Oh mantap sekali sih, entah bumbu-bumbu rahasianya tuh apa gitu dalam membuatnya. Nah, kalau gitu saya bikin PowerPoint aja, bikin multimedia, nggak usah ribet-ribet pakai tools-tools yang kompleks seperti Unity gitu. Mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu, jadi ini kan sesuai Mas Yusril bilang buatnya lewat PowerPoint ya. Nah jadi di acara Gradopedia kita itu juga akan mengadakan pelatihan mengenai pembuatan multimedia menggunakan PowerPoint, dan juga ada pelatihan membuat poster menggunakan Canva. Nah mungkin teman-teman yang penasaran untuk mengetahui apa sih saus rahasia yang bisa bikin dari PowerPoint yang hanya slide aja terus bisa dimainkan menjadi seperti multimedia gitu, itu mungkin bisa mengikuti pelatihan yang ada di Gradopedia. Bisa cek dalam websitenya edutechexhibition.gradopedia.id. Nah itu dari multimedia mengenai Garuda Pancasila ini. Ada yang mau dibahas lagi? Menurut saya sih udah cukup ya. Mungkin menurut saya itu kesimpulannya aja ya. Ini multimedia Garuda Pancasila bagi teman-teman ini walaupun mungkin masuknya ke school material, tapi ini bisa diakses oleh siapa aja, bukan hanya oleh siswa-siswa SD ataupun TK gitu, tidak, tapi juga untuk semua kalangan bisa digunakan. Berhubung materinya cukup umum ya, Pancasila kan wajib bagi semua warga negara Indonesia untuk dimengerti, diamalkan juga gitu kan. Nah, ini udah lengkap juga contohnya, kemudian juga dari sisi evaluasi udah bagus, tadi juga feedback berupa nilai dan juga jawaban yang mana yang benar yang salah. Ini bisa dicoba dan sekiranya oke lah, ini media yang menjadi pembeda istilahnya dari beberapa media yang menjelaskan tentang materi-materi Pancasila, menurut saya gitu. Berarti begitu ya teman-teman. Jadi memang multimedia ini salah satu media yang unik gitu, untuk pembelajaran mandiri juga lumayan cocok. Karena emang multimedia itu kayak jadi sumber pembelajaran yang bisa berinteraksi dengan siswanya yang mau belajar gitu. Nah itu salah satu contoh multimedia yang ada dalam website Gradopedia kita. Nah untuk teman-teman yang penasaran mau melihat bentuk-bentuk multimedia lainnya itu seperti apa, bisa langsung kunjungi aja website Gradopedia ini di edutechexhibition.gradopedia.id. Dan mungkin begitu dulu untuk waktu kita dalam membahas media reaction dalam acara Gradopedia kali ini. Gimana Mas Yusril, apakah ada tanggapan lagi? Udah sih, sebenarnya udah cukup banyak yang kita bahas untuk episode ini dan 2 episode sebelumnya.
Mungkin teman-teman kalau ingin lebih kepo langsung aja ya, tanpa pikir panjang kunjungi websitenya, atau mungkin kalau ingin langsung lihat media audionya ke Spotify-nya, kalau video ke YouTube gitu. Ya benar. Itu aja sih. Oke, jadi begitu untuk acara media reaction kali ini. Jangan lupa kunjungi website kita, kanal YouTube kita, kanal Spotify kita dengan nama Gradopedia. Nah, mungkin begitu untuk acara kali ini. Saya Mas Randy dan Mas Yusril. Kita pergi terlebih dahulu. Bye bye.